Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini, malam yang berbahagia ini, kita bersama-sama dapat berkumpul dan bermuajahah di haflah yang mulia dan yang berbahagia ini. Walaupun dengan kondisi seperti ini tidak menjadi halangan untuk kita semua kumpulnya di tempat ini semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wasilah kumpulnya kita di tempat ini, bertakarub kepada Allah, membaca Ratib Al-Aqdas, Asmaul Husna, dan wiridan-wiridan yang lain kita baca, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua, ditetapkan iman Islam kita, dipanjangkan umur semata-mata untuk ibadah kepada Allah, diberikan rezeki yang banyak beserta yang halal, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat jasmani dan sehat rohani, dan segala kesulitan kita senantiasa Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semua, dan maut kita dalam kondisi husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa marilah bersama-sama kita curahkan dan kita limpahkan kepada Habibana Al-Karim Kanjeng Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, mari kita lanjuti pengajian kita pada rukun salat yang selanjutnya, yaitu masalah ruku. Akan tetapi di sini selain daripada rukun ruku di dalam sholat, ada sunnah ruku di dalam sholat. Ada rukun di dalam sholat, ada sunnah ruku, ada sunnah ruku di dalam sholat. Ya, ngantuk, ngopi dulu biar kagak ngantuk. Ngopi. Masih ngantuk juga gampang. Kopinya tempelin deh ke muka. Kok panas aja di sebelah. Yang enak kan hujan-hujan dari ngopi. Yang lebih enaknya lagi ngopi dari ngaji. Ya, bukan ngopi dari rokok doang. Cuma paling enak hujan-hujan rokok dari ngopi. Kagak, bukan. Ya, ngopi abolnya yang paling enak ngaji dari ngopi. Jauh. Maka kadang itu pahala dapat. Jadi ada ruku di dalam sholat, kemudian ada sunnah ruku di dalam sholat. Wa sunnahu, dan sunnah ruku di dalam melaksanakan sholat, ayaswiyah, meratakan orang yang ruku bihi di dalam rukunya, johrohu akan punduknya, wa unuqohu dan lehernya, kasopi hatin kayak papan. Jadi di mana melaksanakan ruku, punduk, kemudian juga leher itu harus rata, kasopaihi kayak seperti papan. Itu sunnahnya seperti itu. Antara mulai dari
punggung sampai ke leher sampai ke kepala rata, sunnahnya seperti itu. Kalau memang pun tidak, umpama itu tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Cuma permasalahannya di dalam sunnah rukunya itu dia tidak dapat. Kenapa? Karena sunnah di dalam rukunya itu harus rata, dari mulai punduk sampai ke leher sampai kepala harus rata rukunya gitu ya, dari punduk dan lehernya rata. Itu sunnahnya. Kalau seumpama tidak rata di dalam ruku, umpama punduknya melengkung, gitu kan, kemudian kepalanya ke bawah juga begini, atau sebaliknya mukanya ke atas, gitu ya, tidak melihat tempat sujud, itu sih sah-sah saja di dalam rukunya, akan tetapi tidak mendapatkan kesunahan di dalam ruku. Gitu. Jadi sunnahnya lurus. Lurus. Ini leher. Lurus. Jadi dia bukan begini, bukan begini. Semuanya lurus. Punduk dan leher kepala lurus. Itu sunnahnya seperti itu. Wayan sobu sakoihi, dan menegakkan orang yang ruku sakoihi akan pahanya rata, ditegakkan pahanya. Jadi jangan melengkung gitu ya, jangan melengkung. Jadi rata. Jadi jangan begini, rata. Ini rata. Jadi bukan begini rupanya. Kalau begini ngapain ya? Dengan ini rata. Ini harus benar. Kemudian wayafuzu, dan memegang orang yang ruku rukbataihi akan kedua dengkulnya, yadaihi dengan kedua tangannya, ma'atapriki asobihi, serta dipisah-pisah dirijit kedua tangannya. Harus itu namanya. Sunnahnya seperti itu, memegang ini dengkul dengan dipisah-pisah dirijit tangan. Nah begini. Jadi bukan begini rukunya ya, bukan begini rukunya, tapi begini. Wa yaqulu fihi, dan sunnah membaca fihi di dalam orang yang ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, membaca kalimat subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Berapa yang harus dibaca kalimat tersebut pada waktu ruku? Wa adnal kamali, untuk kesempurnaannya pembacaan tasbih tersebut pada waktu ruku, salah sumarrotin, 3 kali balikan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu dibaca sebanyak 3 kali ketika ruku. Kalau kita mau baca sekali juga nggak apa-apa sih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 1 kali. Cuman sunnahnya, kesempurnaannya di dalam membaca tasbih ketika ruku, salah sumarroh, 3 kali balikan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sholat yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah merupakan memohonnya seorang hamba
senantiasa diampuni daripada segala dosanya. Nah, jadi ketika melaksanakan sholat, selain menggugurkan kewajiban, di samping itu pula sholat yang dilakukan itu adalah merupakan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa orang yang mengerjakan sholat. Oleh karenanya, kadar dosa banyaknya seseorang itu dampaknya manusia tersebut itu jauh kepada Allah. Ya. Dampak banyak dosanya seseorang itu akan jauh dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semakin dekat dirinya kepada Allah. Oleh karenanya, kalau orang melaksanakan sholat yang wajib tambah-tambah melaksanakan sholat yang sunnah, maka akan mengurangi kadar dosa yang ada pada dirinya dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mau ibadah, mau sholat, mau zikir, dan mau ibadah-ibadah yang lainnya bukan semakin jauh kepada Allah, tapi semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau orang yang enggan melaksanakan sholat, enggan berzikir, enggan kumpul di majelis taklim, maka orang tersebut bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin enggan melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rajinnya kita, gitu ya, malesnya kita tergantung kadar dosa pada diri kita. Dosa yang dilakukan itu adalah merupakan zolim buat diri kita. Dosa yang ada pada diri kita karena memang itu adalah merupakan zolimnya diri kita. Ada zolim kepada sesama, ada zolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik zolim kepada Allah maupun zolim kepada sesama itu termasuk dosa. Oleh karenanya di sini hadirin wal hadirat yang berbahagia, bahwa ada seorang ulama ahli marifat yang berpendapat bahwa az-zulmu bermula zolim salah satu aujahin, itu terbagi kepada 3 bagian. Ini kata ulama ahli marifat, bahwa zolim itu terdiri daripada 3 bagian. Yang pertama, zulmun yaghfirullahu ta'ala insya'a. Yang pertama, zolim Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya insya apabila Allah menghendaki. Yaghfirullahu ta'ala insya Allah mengampuni perbuatan zalimnya, dosanya apabila Allah menghendaki. Ini yang pertama. Ada zalim, ada dosa yang diampuni oleh Allah. Yang kedua, wa zulmun la yaghfiruhu Allah Ta'ala. Ada zalim, ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua. Dan yang ketiga, wa zulmun yaqdillahu ta'ala fihi. Ada zalim yang dihukumin oleh Allah, disiksa oleh Allah atas perbuatan zalimnya. Jadi zalim ada 3. Pertama, ada zalim diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas zalimnya atau atas dosanya.
Yang kedua, ada zolim yang tidak diampuni oleh Allah atas dosanya. Dan yang ketiga, ada zolim, ada perbuatan zolimnya mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amma zulmu, maka adapun zolim alladzi yaghfiruhu Allahu, zolim yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa zulmun bima bainahum wa baina rabbihim, zolim di antara manusia tersebut, wa baina rabbihim, dan zolim di antara Tuhannya. Ini ada zolim yang diampuni dosanya oleh Allah, yaitu berbuat zolim dirinya di antara Tuhannya, di antara dirinya dan di antara Tuhannya. Mana zolim di antara dirinya dan di antara Allah Subhanahu wa ta'ala? Mintar bisolati, orang yang meninggalkan sholat. Ini adalah orang yang berbuat zolim di antara dirinya dan di antara Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang meninggalkan sholat. Dan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di manakala dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mengerjakan sholat, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah meninggalkan sholatnya. Antara manusia dan Allah, zolim antara manusia dengan Allah, orang yang meninggalkan sholat, di mana dia bertobat kepada Allah, kemudian dia mengerjakan sholat, maka sholat yang dia tinggalkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosanya. Tuh. Nah, sekarang bagaimana mafhumnya? Umpama dia meninggalkan sholat sampai matinya dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai matinya dia tidak mengerjakan sholat, maka zolimnya, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dengan sebab dia meninggalkan sholat sampai pada matinya. Auzubillah menjadi. Jangan sampai, masya Allah, kalau ada seperti itu, ya, hidupnya meninggalkan sholat sampai matinya dia meninggalkan sholat. Maka ini yang disebut daripada su'ul khotimah, ya, matinya yang jelek. Su'ul khotimah, matinya yang jelek. Jadi orang yang mati yang jelek ini adalah di mana hidupnya sampai matinya dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di mana seperti itu maka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasaumi, puasa. Jolimnya, dosanya dia meninggalkan puasa, di mana kalau dia bertobat kepada Allah, kemudian dia melaksanakan berpuasa, maka dosa yang pernah dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi yaghfiruhu, Allah mengampuni dosanya walaupun dia meninggalkan perintah Allah. Kalau memang dia bertobat kepada Allah, dia tidak mengerjakan puasa, kemudian dia bertobat lalu dia berpuasa, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa amma zulmu, dan bermula zolim dan bermula dosa, allazi la yaghfirullahu, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa bermula dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala asyirku, yaitu berbuat syirik, musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menduakan Allah dalam hal apapun, menduakan Allah. Dia punya rezeki bukan karena Allah, dia sehat bukan karena Allah, apa yang dia miliki bukan karena Allah, karena yang lain. Ini namanya syirik, menduakan Allah. Bentuknya apapun, kalau yang namanya menduakan Allah itu syirik, dosa besar, dan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita percaya dengan sesuatu sehingga kita melupakan Allah, Mintakan jangan sampai kita, umpama contoh seperti kecilnya saja, kita minum haus kena air, bukan, ya, kita minum, kita haus, kemudian minum, alhamdulillah saya minum, haus saya hilang, bukan. Kalau secara tauhid bukan itu.
Kenapa? Karena yang menghilangkan haus bukannya air, tapi siapa? Allah. Ya. Ada orang yang minum ceketer kagak usah apa kenyang-kenyang ya. Hah? Kenapa? Karena sedikit minum, kan gitu. Ya. Jadi yang menghilangkan haus itu bukannya air, tapi siapa? Allah. Hanya itu mas syariat wasilah. Saya minum wasilah, air yang saya minum syariatnya, tapi hakikatnya Allah. Terus kita semua kita kembalikan ke Allah. Kita mendapatkan rezeki walaupun itu dari orang ya jalannya, tapi semata-mata hakikatnya dari Allah. Kalau memang Allah tidak menggerakkan, tidak memberikan rezekinya, Allah dia tidak akan dapat rezeki tersebut walaupun ada pelantaraannya. Enggak, kenapa? Dia kerja, tapi kalau memang belum Allah kasih rezeki, belum dapat rezekinya, kan gitu ya. Jadi segala sesuatu apapun itu semata-mata karena Allah apa yang kita miliki. Jadi di sini yang kedua, wa amazulmu allazi la yaghfirullahu fa huwa asirku. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah syirik. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Jadi kata Allah begitu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosanya orang yang berbuat musyrik, wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, tapi Allah mengampuni dosa selain daripada musyrik liman yasha, bagi Allah yang kehendaki. Jadi kalau musyrik jelas-jelas bahwa itu dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi wa yaghfiru ma duna dzalik, selain daripada musyrik dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosa tersebut bainahu wa baina rabbih. Gitu kan? Walaupun dia dosanya dirinya dengan Allah, dosanya Allah akan ampuni dosanya. Dia meninggalkan sholat, berarti kan dia berbuat dosa dirinya dan dengan Allah. Tapi di mana dia bertobat diampuni tobatnya oleh Allah, kan gitu. Tapi kalau sudah musyrik, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Allah anna sahibal kabirati, sesungguhnya orang yang memiliki dosa besar, izamata di mana-mana maut min ghairi taubatin, sampai tidak tobatnya kepada Allah, fainahu, maka sesungguhnya orang tersebut fi khotril ma'isyati, orang tersebut itu berada di dalam kejelekan. Masya Allah ya. Jadi kalau orang memiliki dosa besar, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah, maka orang tersebut itu penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, gitu, sampai matinya. Nauzubillah. Kalau memang sudah seperti itu, tidak ada harapan kebahagiaan hidupnya untuk di dunia, tidak ada kebahagiaan, harapan untuk hidup di akhiratnya itu dia senang, tidak ada. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia banyak dosanya, gitu, banyak dosanya. Akan tetapi menjadi suatu keuntungan bagi orang yang pulang, yang kembali kepada jalan Allah, di mana dalam kondisi beribadah kepada Allah, bersih, murni dan ikhlas ibadah semata-mata karena Allah, maka di mana pulang dan kembalinya kepada Allah dengan kalimat birahmatillah wa maghfiratillah, dengan rahmat Allah dan pertolongan Allah dan ampunan Allah. Ini yang disebut daripada husnul khatimah, matinya dalam kondisi baik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kita pada akhirnya dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.